Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, perwakilan dari DPL KKN BMC 2 Andi Suryadi SPD MPD. Di sini akan mempresentasikan tentang toleransi dan pluralisme antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, studi kasus umat Islam, Kristen, dan Katolik di Desa Gondorio, Kecamatan Bergas. Nah, di presentasi kali ini akan membahas tentang introduction, method, result and discussion, dan conclusion. Introduction. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia terdiri dari banyak budaya, agama, suku, etnis, dan adat istiadat. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 berbunyi, negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu-Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan undang-undang tersebut, bangsa Indonesia secara konstitusional mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya. Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama dapat dikelompokkan menjadi toleransi pasif dan toleransi aktif. Pengertian dari toleransi pasif yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Sedangkan toleransi aktif melibatkan diri dengan orang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Dengan adanya pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, akan melahirkan jiwa yang penuh toleransi dan menghilangkan diskriminasi terhadap perbedaan agama, sehingga masyarakat secara sadar dan independen dapat mengatasi masalah atau menemukan solusi kala dihadapkan dengan beragam konflik sosial. Menghilangkan pemahaman radikal dalam kehidupan beragama adalah suatu keniscayaan jika umat beragama paham tentang paham radikalisme itu sendiri. Melalui sosialisasi, ruang diskusi, dan banyak media lainnya, masyarakat dapat teredukasi secara efektif mengenai radikalisme. Di waktu yang bersamaan, kampanye tentang pluralisme juga penting untuk dilakukan dengan tujuan mengembalikan nilai-nilai toleransi untuk menghadapi perbedaan apapun dalam kehidupan sosial. Metode. Observasi ini dilakukan di Desa Gondorio, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, karena merupakan lokasi KKN yang masyarakatnya hidup berdampingan dengan memeluk berbagai keyakinan agama, yaitu agama Islam, Kristen, dan Katolik, sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang tepat untuk meneliti tentang toleransi agama di masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mencari informasi secara luas dan mendalam tentang berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi dan muncul di lingkungan masyarakat, sehingga nantinya dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang fenomena individual, kelompok, dan sosial. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan masyarakat Desa Gondorio sebagai implementasi dan nilai-nilai toleransi. Wawancara dengan masyarakat untuk menggali data mengenai nilai-nilai dasar yang menjadi landasan terbentuknya toleransi antar umat beragama, serta sekaligus untuk mengetahui bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama di Desa Gondorio dalam kehidupan bermasyarakat. Dokumentasi diperoleh melalui pengambilan foto saat kegiatan masyarakat berlangsung. Discussion. Toleransi antar umat beragama dapat dilihat dari respon masing-masing umat beragama terhadap kegiatan keagamaan umat beragama yang lain. Pada dasarnya, masyarakat Islam di Desa Gondorio turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan keagamaan umat Kristen dan Katolik di desa itu, begitu juga sebaliknya. Bentuk kegiatan yang melibatkan antar umat beragama di Desa Gondorio adalah kegiatan yang berhubungan dengan desa sebagai berikut. Yang pertama yaitu gotong royong yang merupakan bentuk kerjasama antar umat beragama dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sejuk. Lalu yang kedua ada kegiatan Karang Taruna, di mana organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah Desa Gondorio. Untuk yang ketiga itu ada kegiatan PKK yang merupakan salah satu organisasi yang masih aktif dan beranggotakan seluruh ibu-ibu yang ada di Desa Gondorio, baik yang beragama Islam, Kristen, maupun Katolik. Yang keempat yaitu ada rapat RW. Agenda rapat RW diadakan setiap bulan sesuai dengan nomor RW-nya masing-masing.
Sikap saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain adalah bukti konkret bahwa masyarakat khususnya di Desa Gondorio telah memaktubkan paham pluralisme dalam menjalani kehidupan sosial. Keberhasilan warga Desa Gondorio dalam menyebarkan paham pluralisme melalui kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, dan pendidikan seharusnya dijadikan contoh bagi warga desa yang lain, khususnya dimulai dari desa terdekat di sekitar Desa Gondorio. Conclusion, bentuk toleransi antar umat beragama di Desa Gondorio, Kecamatan Bergas dapat ditinjau secara toleransi agama dan toleransi sosial. Bentuk toleransi agama bagi umat Islam tercermin dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin diadakan di Desa Gondorio. Bentuk toleransi agama bagi umat Islam meliputi kegiatan rebana, pengajian, berjanji, yasinan, dan lain-lain. Sedangkan bentuk toleransi agama bagi umat Kristen dan Katolik berupa kegiatan pemberkatan, perayaan malam Natal, ibadah tiap hari Minggu di gereja, dan upacara kematian yang selalu dihadiri oleh umat agama lainnya. Sementara toleransi sosial berupa kegiatan bersama atau kerjasama yang melibatkan antara umat beragama adalah gotong royong, perayaan hari besar agama, PKK, dan rapat RW. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.